Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Miranti dari 4C Akuntansi Bisnis Digital dan rekan saya Dewi Silviani dari 4C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi EVA dan Residual Income dan BSC. Materi pertama yaitu EVA dan Residual Income yang akan saya jelaskan sendiri. EVA ini merupakan pengukuran kinerja keuangan perusahaan atau mengukur laba ekonomi perusahaan. Nah, EVA ini memiliki dua rumus. Yang pertama yaitu EVA sama dengan NOPAT dikurang dengan capital change. Nah, NOPAT ini adalah laba sebelum pajak yang dapat kita lihat di laporan laba rugi. Nah, kalau capital change ini kita lihat di neraca bagian pasifa. Yang kedua, rumus kedua dari EVA ini, yang pertama yaitu EVA sama dengan EBIT dikurang tax dikurang dengan WACC, atau EVA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurang dengan pajak penghasilan dikurang dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, setelah kita mengetahui dari rumus kedua EVA ini, kita ada beberapa langkah untuk manajemen. Yang pertama yaitu menghitung biaya modal, yang kedua menghitung besarnya struktur penanaman permodalan atau pendanaan, yang ketiga yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu menghitung nilai EVA. Nah, selanjutnya dapat teman-teman bisa lihat di halaman 219 di buku Akuntansi Manajemen, yaitu di sini saya mengambil ilustrasi 12.2. Nah, lebih singkatnya lagi, ilustrasi 12.2 ini membahas tentang perhitungan laba rugi. Kita membandingkan perhitungan laba rugi konvensional dengan EVA. Dapat kita ketahui bahwa perhitungan ini perbandingannya terletak pada biaya bunga. Kenapa di EVA ini tidak menghitung biaya bunga? Karena EVA ini tidak menghitung biaya bunga secara terpisah, karena biaya bunga masih termasuk dalam biaya modal. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita sudah diketahui laba usaha sebelum pajaknya 250 juta. Lalu dikurang dengan pajak penghasilan sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini dari mana? Dari pendapatan bersih sebesar 1 miliar dikali dengan 40%, yaitu 100 juta. Lalu, pajak penghasilan menghasilkan 150 juta laba bersih setelah pajak atau NOPAT. Lalu dikurang dengan capital change, yaitu sebesar 170 juta dari mana? Dari invested capitalnya, yaitu sebesar 1 miliar 700 juta, itu dikali dengan 40%, yaitu 170 juta. Lalu, dari laba bersih setelah pajak atau NOPAT, ini dikurang dengan capital change, yaitu sebesar 20 juta. Menghasilkan minus. Nah, dari soal ini ada 3 kriteria dari EVA. Yang pertama yaitu EVA sama dengan EVA lebih dari 0 atau EVA positif. Jadi maksudnya adalah perusahaan mampu menambah tingkat penambahan nilai ekonominya. Nah, yang kedua yaitu EVA sama dengan 0 atau EVA berada di titik impas. Artinya perusahaan itu tidak mengalami penurunan atau kenaikan secara ekonomi. Yang ketiga yaitu EVA kurang dari 0 atau EVA bernilai negatif. Artinya perusahaan itu tidak mampu dalam proses pertambahan nilai ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan EVA. Yang pertama, EVA itu sebagai manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam proses pertambahan nilai ekonomi perusahaan. Yang kedua, yaitu EVA itu sebagai pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba tanpa tambahan dana. Yang ketiga, yaitu EVA merupakan sistem manajemen yang sebagai pemecah masalah. Nah, dalam itu tadi keunggulannya, ada juga kelemahan dari EVA. Yang pertama yaitu EVA itu sulit menentukan biaya modal yang benar-benar akurat gitu. Nah, selanjutnya yaitu residual income. Residual income adalah laba yang dihasilkan di atas tingkat pengembalian investasi. Nah, jika perusahaan itu menghasilkan laba di atas tingkat
pengembaliannya, maka perusahaan itu akan mendapatkan nilai sisa atau profit. Lalu jika perusahaan itu menghasilkan laba di bawah tingkat pengembaliannya, maka perusahaan akan mengalami defisit. Selanjutnya yaitu rumus residual income, itu ada RI sama dengan laba dikurang investasi dikali target ROI. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan residual income. Yang pertama, membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk investasi yang sebanding. Yang kedua yaitu dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aset yang memiliki resiko berbeda. Selanjutnya yaitu biaya modal. Biaya modal ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana untuk investasi yang dilakukan perusahaan. Nah, biaya modal ini ada dua, biaya modal khusus dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, biaya modal khusus ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya modal pinjaman utang. Biaya modal pinjaman utang ini adalah biaya atas penggunaan dana untuk investasi yang dilakukan perusahaan yang berasal dari utang atau pinjaman pihak lain. Nah, untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di halaman 228. Selanjutnya yaitu biaya modal saham preference. Biaya modal saham preference adalah biaya atas penggunaan dana yang digunakan untuk investasi yang dilakukan perusahaan yang berasal dari saham preference. Yang ketiga yaitu biaya modal saham biasa, yaitu biaya atas penggunaan dana yang digunakan untuk investasi yang dilakukan perusahaan yang berasal dari saham biasa. Lalu selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang ini adalah rata-rata tertimbang dari berbagai biaya modal khusus pada saat tertentu. Nah, yang saya katakan tadi yaitu rumusnya ada di 228. Bisa teman-teman lihat sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi tentang EVA, penjelasan dari EVA dan residual income dengan biaya modal. Selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang BSC yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi Silviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 13 yaitu terkait dengan balance sheet scorecard. Jadi sebelum masuk ke dalam definisinya, kita masuk dulu ke lingkungan kerja perusahaannya. Jadi tujuan umum dari didirikannya perusahaan itu adalah untuk menciptakan kekayaan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Kemudian untuk itu diperlukan sebuah asumsi operasi yang digunakan di dalam organisasi tersebut. Asumsi yang pertama itu ada hubungan pelanggan dengan pemasok, kemudian ada segmentasi pelanggan, kemudian ada skala global, ada inovasi dan penemuan baru, kemudian ada manajer lintas fungsi, dan ada pekerja keras yang berpengetahuan. Baik, kita lanjut ke dalam konsep dan definisi dari balance sheet scorecard itu sendiri. Jadi, BSC ini adalah metode perencanaan dan penilaian yang mencangkup 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan, kemudian ada perspektif pelanggan, ada perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, di dalam perkembangannya, BSC ini menjadi alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangannya. Nah, BSC ini sering disebut dengan balance sheet atau berimbang karena adanya keseimbangan antara kinerja keuangan dengan non-keuangan, kemudian kinerja jangka pendek dengan kinerja jangka panjang, kemudian kinerja yang bersifat internal dan kinerja yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard itu atau kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor kinerja seseorang atau lembaga. Lalu kenapa sih gitu balance sheet scorecard itu dibutuhkan di dalam perusahaan? Karena terbukti BSC telah membantu banyak perusahaan dalam mencapai tujuannya. BSC ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh strategi manajemen tradisional.
Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh BSC? Itu ada 3. Yang pertama adalah penggunaan 4 perspektif. Jadi, menambahkan 3 perspektif tambahan pada perspektif keuangan yang telah ada. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan indikator lead dan lag, di mana indikator lag adalah pengukuran yang menjelaskan sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan indikator lead sebaliknya, yaitu menceritakan sesuatu mengenai masa depan. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat. Kita masuk ke dalam 4 perspektif balance sheet scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Nah, di dalam perspektif keuangan ini ada 3 tahapan perkembangan industri. Yang pertama itu ada growth, kemudian ada sustain, dan ada harvest. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya? Jadi, yang dimaksud dengan growth adalah tahap di mana perusahaan itu memiliki potensi untuk tumbuh. Jadi produk tersebut memiliki potensi untuk terus tumbuh. Yang kedua itu ada sustain, di mana tahap ini adalah tahap bertahan. Yang ketiga adalah harvest atau perusahaan telah mencapai tingkat kedewasaannya dalam siklus hidupnya, di mana perusahaan ingin menuai investasi yang telah dilakukan 2 tahap sebelumnya, yaitu tahap growth dan tahap sustain. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif ini mengidentifikasi bagaimana kondisi dari customer dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Di sini ada 4 segmen. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada retensi pelanggan. Yang dimaksud dengan retensi pelanggan adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggannya. Kemudian ada akuisisi pelanggan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menarik pelanggan baru. Kemudian ada pangsa pasar. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal, di mana di dalam perspektif proses bisnis internal ini hanya terfokus pada 3. Yang pertama ada proses inovasi, kemudian proses operasi, dan proses pasca penjualan. Nah, di dalam proses inovasi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, di mana di sini perusahaan itu harus meneliti apa saja kebutuhan pelanggan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian ada kenali pasar, dan yang ketiga adalah ciptakan produk. Jadi semisalnya di suatu perusahaan A telah membuat makanan A, tetapi perusahaan kita juga ingin membuat makanan yang sama seperti perusahaan A, maka kita bisa membuatnya dengan mencantumkan atau mengembangkan inovasi lagi. Kemudian ada proses operasi, di mana di sini ada 2 poin, yaitu bangun produk dan luncurkan produk. Kemudian di dalam proses layanan pasca jual, itu juga ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah layani pelanggan dan pelanggan terpuaskan. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana di sini terdapat 3 dimensi penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah kompetensi karyawan, kemudian infrastruktur teknologi informasi, dan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ada perencanaan yang terintegrasi. Jadi balance sheet scorecard adalah manajemen strategi dan metode pengukuran kinerja yang di dalamnya ada keseimbangan antara keuntungan antara keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan kinerja perusahaan menuju keberhasilan. Nah, di sini ada pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan layanan tersebut. Yang pertama itu adalah peningkatan laba melalui peningkatan penjualan. Yang kedua adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan sehingga meningkatkan cost efficient. Sekian bab 13 yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Francisca.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Dewi Silviani. Baiklah, itu dia penjelasan dari kami materi tentang EVA dan residual income dan biaya modal dengan BSC. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.